Menyambung video yang kemarin sahabatku semuanya tentang generatif fase, di mana kalau akar tunggang atau tumbuhan sayur itu memang ada yang eh, generatifnya itu tidak, maksudnya pada pembuahan tidak melalui pembungaan juga keunikan-keunikan di mana bakal bunga menjadi bunga, akhirnya bakal buah menjadi buah. Tetapi bagaimana tentang pohon tin? Sebab ada pertanyaan bahwa sebenarnya generatif fase itu kan tentu kita rata-rata itu berpikir bahwa dari pembuahan. Jadi generatif fase itu kalau sudah buahnya itu ada biji, kemudian bijinya itu akan memunculkan eh, anakan baru atau tunas-tunas baru. Nah itu tidak selalu seperti itu kawan. Jadi generatif fase itu di mana tumbuhan itu memang mengalami siklus-siklus normal, yaitu dari eh, pertumbuhan awal yang berfokus pada akar, batang, daun juga buah. Nah itu yang dimaksud dalam generatif fase, tentu karena buahnya, bukan semata-mata karena untuk mempertahankan generatifnya ke depan, tetapi itu juga mungkin pada pohon-pohon atau tanaman tertentu seperti pohon mangga dan lain-lain. Bahkan seperti pohon jambu air kawan. Pohon jambu air itu banyak yang tanpa biji. Bagaimana kalau pohon jambu air itu generatif fasenya untuk meneruskan kehidupan keturunan kedepannya harus melalui dari bijinya. Sedangkan banyak buah-buahan dari berbiji dengan teknologi yang sekarang tuh menjadi tanpa biji, bahkan seperti buah semangka dan lain-lain. Tapi yang penting di sini adalah pohon tin. Kalau pohon tin itu bagaimana generatif fasenya, memang ya sudah saatnya generatif fase ada buahnya seperti ini. Dan untuk perkembangbiakan, mempertahankan keturunan, kita membuat benih dan lainnya tidak selalu dari biji. Nah inilah yang saya maksud. Jadi fase pembuahan, masa pembuahan tidak selalu harus dari biji untuk memperoleh benih-benih baru atau bibit baru. Bahkan seperti pohon tin ini memang kita kalau di tempat iklimnya yang tepat, ini kita patah-patah aja kita tancapkan sudah tumbuh. Nah, di Indonesia ini karena berbeda cuaca, tentu kita melalui teknologi stek-stek dan lain-lain. Tetapi bagaimana perkembangbiakannya untuk mempertahankan keturunannya ke depannya. Semua pohon itu pernah saya sharingkan kawan. Jadi seperti pohon jeruk, pohon tin, bahkan itu untuk mempertahankan generasi kedepannya tidak selalu dari biji atau buah yang ada bijinya, tetapi bisa berasal dari akar. Bahkan semua tumbuhan itu kalau memang kita amati betul-betul, itu semuanya bisa memunculkan tunas baru itu dari akar. Jadi untuk memperoleh benih-benih baru tidak selalu dari biji. Oleh sebab itu memang fase generatif terutama pembuahan itu sahabatku ya, itu rata-rata kita tentu berpikir fase generatif atau pembuahan tentu satu memang ada manfaatnya untuk manusia buah itu. Yang kedua tentu cara alami tumbuhan mempertahankan keturunan kedepannya, yaitu melalui tumbuhnya benih-benih baru melalui pembuahan, yaitu biji-biji yang ada di dalam buah. Tetapi sekali lagi kalau seperti pohon tin ini jelas tidak kawan. Kita tidak akan pernah mendapati biji buah yang bisa memunculkan benih baru dari pohon tin. Dari pohon tin atau pohon lainnya itu satu, untuk mempertahankan siklus generatif ke depannya itu kadang-kadang bisa melalui perakaran. Kadang-kadang juga bisa melalui cabang-cabang atau dahan-dahan yang ada di bagian bawah. Pada akhirnya itu kalau menyentuh media tanah, itu juga akan bisa mengeluarkan akar. Jadi kita tuh susah membedakan. Kita secara kasat mata atau pembelajaran itu sering, ini akar tunggang, ini akar serabut, ini akar tunggang, akar sabut, bahkan akar gantung. Yang kita ketahui, tumbuhan itu yang bisa memunculkan benih-benih baru atau tunas-tunas baru dari perakaran itu rata-rata tentu yang kita dapati kalau akar serabut seperti jenis padi-padian dan sebagainya,
sayur-sayuran, kalau akar tunggang mungkin seperti mangga, jambu air dan sebagainya. Maksudnya iya kalau akar tunggang, tapi kalau akar gantung seperti pohon-pohon beringin, pohon-pohon yang lain yang mampu mengeluarkan akar sehingga memudahkan tanaman itu untuk memunculkan benih-benih baru atau tunas-tunas baru. Nah, disitulah akar gantung itu rata-rata itu mempertahankan generasinya ke depan agar tetap ada itu melalui perakaran akar gantung. Tapi bahkan tidak akar gantung pun seperti pohon jeruk, pohon lain-lain itu juga bisa melalui tunas baru yang tumbuhnya dari akar. Walaupun akar bagian bawah memunculkan tunas baru kawan, suatu saat itu pun juga menjadi pohon yang seperti indukannya, bahkan akan mampu bertahan agar tanaman tersebut tidak musnah. Jadi untuk mempertahankan generatifnya itu tidak harus tanaman berakar tunggang atau segala tanaman itu mesti dari pembuahan biji-biji buah. Oleh sebab itu kita jangan terlalu fokus berpikir kita kadang-kadang itu ya tepat, tetapi di sini Bangkus akan memberikan sharing. Maksudnya ya seperti tadi bahwa tidak semuanya fase generatif yang berbentuk buah pada tanaman berakar tunggang itu mampu memberikan benih-benih baru atau anakan-anakan baru, sebab banyak tanam-tanaman itu seperti pohon tin itu buahnya memang tidak bisa kita semai menjadi benih-benih baru. Nah, dari mana perkembangbiakannya agar generasinya itu tetap ada? Dari perakaran kawan. Nah, kalau teknologi maksudnya pemikiran kita, teknologi kita, inovasi kita kan bisa dari stek, bisa dari cangkok. Jadi perkembangbiakan tanaman untuk memperoleh benih-benih baru itu kita bisa melakukan dari stek, dari cangkok dan lain-lain. Nah, kalau yang alami tentu fase generatif itu terjadi pembuahan yang sempurna. Dan manfaat pembuahan tentu kalau pohon sayuran, pohon-pohon buah yang bisa dikonsumsi oleh manusia. Sedangkan yang kedua, dari buah itu memunculkan dari buah bersama biji, tentu biji itu akan menumbuhkan benih-benih baru. Tapi tidak selalu seperti itu untuk tanaman yang dikatakan untuk mempertahankan keturunannya agar tetap ada di masa mendatang. Bahkan banyak, mungkin hanya 1-2 yang saya selaku pengunggah video itu saya ungkapkan, seperti pohon tin yang dimana keistimewaannya itu pembuahannya tidak melalui fase pembungaan atau perkawinan melalui serbuk-serbuk pembungaan. Kemudian pohon tin sendiri itu untuk memperoleh benih-benih baru itu tidak bisa dilakukan melalui buah-buahnya. Oleh sebab itu tanaman itu, semua tanaman untuk memunculkan benih-benih baru agar tetap ada itu rata-rata itu dari perakaran. Tapi selama ini akar yang mudah memunculkan anakan baru atau benih-benih baru biasanya akar yang kita golongkan sebagai akar tunggang. Nah, ini maksudnya akar yang kita golongkan sebagai akar gantung. Nah, mengenai sebutan akar tunggang, akar gantung, istilah-istilah keilmuan dan tentu pembelajaran seperti itu, perbedaan jenis, maksudnya perbedaan atau tingkatan atau klarifikasi atau verifikasi nama-nama itu memang jelas penting. Jadi fase generatif itu tujuannya memang untuk mempertahankan tanaman agar eksis ke depannya. Tetapi tidak selalu dari pembuahan, dan kita cenderung berpikir ke itu. Selalu fase generatif pembuahan itu selain ada manfaatnya untuk manusia, juga untuk semua barangkali memanfaatkan pembuahan dari pohon-pohon yang memang berbuah, juga untuk mempertahankan keturunan ke depannya agar tetap ada. Tetapi fase generatif itu kalau fokus mempertahankan keturunannya ke depannya tetap ada, tidak selalu seperti itu. Pohon atau tumbuhan apapun untuk mempertahankan keturunan ke depannya itu jelas melalui perakaran. Itu rata-rata semua pohon itu bisa memunculkan benih baru, anakan baru atau tunas-tunas baru dari perakaran. Tetapi dari pembuahan melalui biji-biji juga bisa. Jadi fase generatif pada tanaman yang disebut untuk mempertahankan
keturunan ke depannya agar tetap ada itu terutama nomor satu adalah dari perakaran kawan. Bukan semata-mata dari pembuahan yang kita memperoleh benih-benih baru dari biji buah. Baiklah sahabatku, ini penting sebab kita terlalu berfokus bahwa tanaman berakar tunggang itu di mana tanaman itu dalam fase generatif full, pembuahan sekaligus ada biji. Tentu biji itu secara alami bisa mempertahankan pohon-pohon tersebut agar tetap ada keberadaannya ke depannya. Tetapi yang terpenting adalah perakarannya, di mana perakaran tersebut jelas mampu menumbuhkan tunas baru atau benih-benih baru agar tanaman tetap eksis keberadaannya untuk di masa-masa mendatang. Nah, silahkan sahabatku semuanya bisa merangkum, bahkan selaku pengunggah video saya Agus Wito Channel, bila banyak kekurangan tentu saya sebagai manusia, sebab fase generatif itu difokuskan pada pembuahan memang betul, tetapi kalau pembuahan sendiri itu difokuskan seakan-akan bahwa buah itu mempunyai biji, sehingga hanya fase generatif, hanya pembuahan itu yang difokuskan untuk mempertahankan tanaman tersebut agar eksis ke depannya. Tetapi ingat, perakaran itu adalah salah satu fase generatif yang mampu tanaman tersebut mempertahankan kehidupan dan keturunannya ke depannya. Sebab perakaran itu mampu memunculkan tunas baru. Nah, silahkan sahabatku yang tertarik pada pendapat atau sharing tutorial bagus ini, silahkan menambah, mengurangi, silahkan mengkritik, dan silahkan buktikan sendiri. Terima kasih para sahabatku, saya akan terus memberikan sharing-sharing, semoga saling untuk memberi manfaat.